Halo guys, kali ini ketemu lagi sama Om Faz di channel Speed and Ride. Nah, ini sebuah hal yang eksklusif yang kalian lihat adalah BMW X1 xDrive 18 yang terbaru 2022 sebenarnya saat launching global. Nah, ini juga hal yang eksklusif buat Speed and Ride karena kebetulan mereview mobil ini sebelum mobil ini launching. Jadi, seperti apa lengkapnya, ikutin terus saja. Oke, jadi kali ini X1 yang terbaru, kalian juga bisa lihat jelas nih di video, itu bagian depannya. Pasti sekilas itu nampak lebih mirip dengan X3 ya. Nah, yang bikin kelihatan beda adalah sebenarnya dimensinya juga dia lebih panjang dan lebih lebar. Nah, terus ini grillnya juga lebih gede banget. Dan ini memasok udaranya tentunya lebih banyak lagi dan akhirnya mesinnya juga jadi lebih dingin. Terus kemudian ini bagian headlamp udah tidak lagi memakai fog lamp karena sebenarnya LED yang sudah digunakan BMW ini udah cukup terang banget. Itu dari bagian depan. Nah, kemudian sebelum Om Faz ke bawah, ini dulu ya. Ini sebenarnya agak unik nih spionnya. Trim X-Line ini dia bisa dibilang trim yang paling tinggi ya, tapi diberi warna spionnya yang agak beda, lebih ke warna tadi nyebutnya dari pihak BMW adalah satin grey, silver metallic, tapi agak ini doff sih. Dan semua nantinya untuk X1 itu akan seperti ini, mau warna apapun tapi spionnya adalah warna silver. Kalau Om Faz sih agak kurang greget ya. Nah, terus kemudian untuk bagian depan nih, untuk bagian velg itu kalian bisa lihat sendiri nih, dia modelnya kayak apa ya, bisa dibilang nih kayak doff gitu sih sebenarnya. Kamera sini nih, ini doffnya ini covernya, dan ini velgnya tuh agak unik ya, modelnya kayak aneh sih. Dia ada jari paling 5 lebih kecil-kecil gitu. Sudahlah ya, mungkin seleranya berbeda-beda, lebih baik kita pasang lagi. Oke, masangnya oke. Nah, ini lebih keren. Sekarang kalau kita mundur ke belakang ya kan, secara dimensi dia memang terlihat lebih panjang dan lebih modern ya. Nah, di bagian belakangnya tuh lampu remnya memang sudah baru nih, stylenya udah 3D, tapi kadang ada juga yang menyebutnya 5 dimensi gitu kan, lebih gepeng ya, kayak modelnya 320 ya, lebih tampilannya lebih cakep, lebih mewah. Dan di bagian kaca belakang ini menurut Om Faz kayak bagian bagasi ini seperti lebih ke dalam jadinya, atau mungkin bagian dalam yang lebih dipanjangkan, karena kalau kalian ingat sebenarnya X1 bagian pantatnya modelnya panjang, agak lebih panjang, lebih landai, lebih panjang, dan ini lebih mirip kayak punya X3. Nah, sebelum bahas ke dalam, Om Faz akan lihat dulu bagasinya, mungkin bisa jadi lebih besar. Sudah power back door, jadi udah lebih ya mempermudah lah, sama ya seperti yang X1 yang sebelumnya. Kemudian oh iya betul, bagasinya ini lebih besar, ternyata ini mirip seperti dengan milik X3, dan mungkin ini kapasitasnya Om Faz bisa perkirakan ya bisa muat 2 koper gede, 3 koper gede, kemudian ya sisanya tas-tas kecil. Oh ya, sebagai informasi, tadi Om Faz sempat menanyakan ya bahwa mobil ini sudah tidak lagi menggunakan ban RFT atau run flat tire, jadi dia udah pakai ban tubeless biasa, dan itu tentunya pasti bisa lebih mengklaim bahwa mobil ini lebih nyaman dibanding ban RFT yang keras bantingannya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana.
Interior BMW X1 terbaru. Tampilannya sebenarnya lebih sporty karena dia pakai model jok yang bucket, tapi bahannya kulit. Terus ini dia pakai warna hitam, jadi makanya Onvas mengatakan ini lebih sporty. Kemudian terus handle pintu. Kalau kalian ingat, ini seperti handle pintunya milik BMW E36 panciran 92 sampai 98 yang biasa dipakai buat mobil-mobil drifting. Nah, unik lagi, ini dia konsol tengahnya dulu ya sebelum Onvas duduk. Konsol tengahnya ini statik. Ini merupakan konsol tengah yang baru nih, style baru. Sudah tidak lagi ada knob iDrive. Bahkan untuk transmisinya itu modelnya kayak tuas elektronik, tapi sebenarnya nih agak riskan nih karena satu, tombol start stop engine-nya ada di sebelah kiri. Kemudian tuas transmisinya seperti ini. Kemudian ada tombol parking brake juga di sini, dan juga ada pengaturan my mode. Nah, ini karena posisinya statik jadi satu dengan armrest, pasti ini akan lebih berbahaya. Sekarang lihat pada saat Onvas duduk. Nah, Onvas sudah duduk ya. Nih bisa dilihat kan, tangan Onvas pasti ada di sini saat nyetir, armrest ya kan. Nah, tapi makanya Onvas bilang katakan bahaya. Onvas yang nyetir aja tuh, apalagi ada tombol hazard yang tiba-tiba kita nggak mungkin lah pasti tangannya diem gini nyetir, nggak mungkin gini doang. Terus kemudian pada saat hari-hari macet terutama, pasti kalian iseng kan, dari mulai bosen, kemudian tangannya di armrest, di sini kalian bisa berbahaya, ngatur tiba-tiba tuasnya kegeser, atau mungkin kalian tanpa sengaja menekan tombol parking brake yang otomatis parking, jadinya itu agak cukup bahaya. Apalagi kalau kalian punya pasangan, biasanya kan suka begini ya, gaya-gaya banget pasangan sih gitu, pegangan lupa deh kegeser, itu lumayan bahaya sih buat BMW seperti ini. Nah, terus kemudian di bagian sini, bagian dashboard dashboard tengah, dia agak unik sih, warna silvernya ini loh, kenapa harus seperti ini gitu, kayak jatuhnya jadi bikin murah sih sebenarnya karena Dove gini gitu kan. Dia ini mungkin sekitar 5 tahunan lah udah mulai kusam pasti, meskipun style si instrument cluster sudah bergabung dengan layar entertain. Ini layar curve, dan ini sudah lengkap dari mulai kondisi mobil, pengaturan mobil, bahkan untuk mengatur gadget Anda, dan sampai ke pengaturan DSG off seperti my modes. Kalian setting, ini ada mesinnya, penggunaannya sport, drivetrainnya, terus kemudian berkendaranya sport plus, dan DSG off hanya bisa diubah melalui layar entertain ini. Sebenarnya agak lumayan ribet, tapi safety, karena tidak semua orang bisa menggunakan mode sport plus ataupun DSG off. Kemudian setir juga bisa diatur sini, comfort dan sport. Terus kemudian sebenarnya my modes itu lebih kayak hampir mirip dengan driving mode ya, tapi ini lebih modern, jadi kalian lebih diperlihatkan lebih menarik. Terus ada efisien, ada ekspresif, ada personal. Ekspresif kita lihat, di ekspresif ini ya standar semuanya, efisien lebih ke semua mode eco, sport mode, dan juga personal. Personal lebih mengatur apa keinginan kalian, misalkan setirnya mau comfort atau sport, mesinnya sport atau comfort. Dan setelah itu, mobil ini sebagai informasi juga, suspensinya sudah lagi tidak menggunakan
adaptif. Jadi bantingannya harusnya lebih keras. Tapi logikanya dengan ban karet pasti bantingannya jadi lebih empuk. Nanti kita coba pada saat mendapat kesempatan test drive BMW X1 ini. Nah, balik ke bagian sini. Di konsol tengah, ini di sini ada wireless charging, tapi wireless chargingnya juga unik. Tidak lagi dimasukin ke bawah, melainkan ditaruh berdiri. Dan ada penjepitnya. Kenapa ada penjepitnya? Karena pada saat Anda berkendara, saat dipasang, ketika Anda melakukan akselerasi, otomatis handphonenya akan berbalik ke depan. Jadi tentunya ini ada penjepitnya agar lebih aman, meskipun ada cup holder di depannya. Gitu. Terus kemudian soal setir, posisi berkendara juga lebih sama sih sebenarnya, lebih enak karena bahannya, kulitnya lebih tebal. Cuma kayaknya BMW nggak BMW banget ya kalau nggak ada pedal shift gitu. Cuma mungkin balik lagi, ini BMW X1 yang lebih diperuntukkan sebenarnya untuk kaum muda yang lebih pengen menonjolkan gaya hidup, bukan untuk yang lebih ke kebut-kebutan, karena ini mesinnya cuma 3 silinder. Terus di sini sudah ada panoramic roof, kaca panoramiknya ini cukup besar, dan juga kerainya ini sudah elektrik ya. Jadi kalian tidak perlu ribet narik dari ujung belakang, tinggal pencet sekali aja otomatis ke depan. Oke, sekarang kita coba lihat bagian mesinnya. Apakah ada yang menarik? Nah, bicara soal mesin, jangan aneh kalau ngeliat kabel ini ya. Ini kabel buat jumper aki di bawah, karena ini kan kayak tadi Om Pas bilang eksklusif karena ada di dalam BMW Training Center. Ini adalah mesinnya 2000 cc turbo. Tentunya mobil ini diklaim jadi lebih irit bahan bakar. Dan catatan juga, ini ternyata RON 91. Tapi jangan dipaksain diisi pakai pertalite ya, berantakan nanti pas servis kalian kaget biayanya mahal, kata ngelitik atau segala macam. Nah, menariknya selain mesin lagi, ini tadi Om Pak lupa kasih tahu, di sini ada sebuah hardware yang sudah dipasangkan oleh BMW nih, ini yang tengah-tengah ini, berkoneksi dengan bagian kamera yang ada di bagian tengah di atas kaca spion itu nantinya sebenarnya akan dipakai menjadi cruise control dengan limited speed, yang artinya bisa mengkontrol kecepatan Anda ketika ada mobil di depan, dia akan mengurangi kecepatan seperti milik G20. Cuma saat ini belum diaktifkan softwarenya. Jadi kapan diaktifkannya, kalian mungkin bisa request langsung ke BMW. Ya, jadi mungkin itulah review tentang BMW X1 terbaru yang dijual 850 juta off the road. Kira-kira mobil yang hanya dijual dengan satu varian ini, trim X-Line ini, kalian suka atau enggak? Coba komen di bawah. Oke, itu aja review Om Fals tentang BMW X1 S-Drive 18i. Jangan lupa komen, jangan lupa like, dan subscribe YouTube Speed and Ride. And bye.